wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan melakukan analisis pet menggunakan aplikasi Stata dan kami akan menginterpretasikan hasilnya. Saya Diva Fitria Rahmadani NIM 021. Saya Rizky Maulana dengan NIM 19. Saya dengan Siti Homera Sandra Putri dengan NIM 07. Berikut adalah analisis yang kami lakukan. Baik, di sini saya akan melakukan uji analisis pet atau analisis jalur. Pertama, kita masukkan datanya terlebih dahulu, klik file, terus import, terus ke Excel, lalu kita ke browser. Nanti kita pilih datanya, filenya, terus habis itu kita centang import first row and variable name, terus klik OK. Setelah itu sebelumnya kita buat dulu modelnya seperti ini, lalu kita salin, lalu ketik di komen Patrick, lalu copy, lalu kita enter. Selanjutnya kita mau mengkopas yang ini ya. Sebelumnya kalian bikin ini dulu. Nah, setelah itu kita copy ya. Copy. Lalu kita ke SPSS-nya. Kita paste di sini. Setelah itu kita enter. Sudah. Selanjutnya saya akan membuat jalur pet dari hasil output statanya. Nah, di sini kita klik statistik, kemudian kita klik SEM, lalu kita pilih yang model building and estimate. Nah, setelah ini kita buat dulu kolomnya kotak sesuai jumlah variabel yang ada pada analisis. Di sini kita akan buat 4. Nah, ini nanti kita rapin terakhir. Sini ada 2. Terus di sini ada 1. Nah, kemudian setelah semua kolom variabelnya terbuat, lalu kita buat panah. Kita klik ini dulu, kita pilih yang panah, kita hubungkan antara kolom satu variabel dengan variabel yang lainnya sesuai dengan jalurnya. Nah, setelah semua ini jadi, oh ini kurang.
kurang ini ke sini. Terus kemudian ini juga ke variabel. Ya, cari gimana kalau nyanyi nama Lalu kita buat panah korelasinya. Setelah kolomnya selesai dibuat dengan panah jalurnya, lalu kita isi variabelnya. Nah, pada kolom pertama ini kita pilih variabelnya yaitu itu. Terus yang kedua ini kita masukkan X. Yang ketiga ini. Dan yang keempat yaitu info climate. Lalu kita masukkan variabel perantaranya yaitu awareness. Kemudian variabel perantara atau media. Yang kedua yaitu risk perception. Dan yang terakhir yaitu risk aversion. Nah, setelah semua variabelnya terisi pada kolom, lalu kita masukkan angkanya dengan kita pilih estimation. Lalu kita pilih estimation. Ini pastikan sudah diklik like home. Kita oke. Kita yes. Nah, di sini sudah muncul. Ini muncul korelasi antara variabel education dengan example. Kemudian ini dari nilainya. Saya akan melakukan interpretasi variabel eksogen dan endogennya serta variabel langsung dan tidak langsungnya. Pada model ini variabel eksogennya itu ada variabel education, ada variabel experience sama ORG, terus yang terakhir itu ada inflow climate. Terus untuk variabel endogennya yang menjadi mediasi pada model ini itu ada awareness, terus sama risk perception. Terus untuk risk aversion itu menjadi variabel endogen secara tidak langsung. Baik, pertama pada variabel education itu berpengaruh langsung terhadap variabel awareness sebesar min 0,00772. Terus pada experience itu berpengaruh langsung terhadap awareness sebesar 0,003366. Terus pada variabel ORG berpengaruh langsung terhadap awareness itu sebesar 0,1506526. Terus untuk variabel inflow climate itu berpengaruh langsung terhadap variabel awareness sebesar 0,2615537. Nah, untuk risk perception itu berpengaruh langsung terhadap education sebesar
16. Terus variabel experience terhadap risk perception berpengaruh langsung terhadap variabel risk perception itu sebesar min 0,000374. Terus untuk variabel ORG berpengaruh langsung terhadap variabel risk perception sebesar 0,1801449. Nah, untuk variabel inflow limit ini berpengaruh langsung terhadap risk perception sebesar 0,2796681. Nah, untuk variabel risk version ini pada variabel awareness berpengaruh langsung terhadap risk version sebesar 0,2356943. Nah, untuk variabel risk perception ini berpengaruh langsung terhadap variabel risk version sebesar 0,2715974. Kemudian saya akan melakukan interpretasi uji asumsi klasik. Nah, di sini ada model pertama yaitu meliputi variabel education, inflow climate, terus experience dan ORG. Untuk nilai VIF-nya itu sebesar 1,09, di mana 1,09 lebih kecil dari 10 sehingga model pertama ini tidak terindikasi multikolinearitas, maka lolos dari terindikasi multikolinearitas. Terus kemudian yang hatersnya ini nilai probnya 0,0000 kurang dari 0,05, maka model pertama ini tidak terindikasi heteroskedastisitas karena nilainya kurang dari 0,05. Selanjutnya ada nilai SWILK ini probnya sebesar 0,00067, di mana nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka model pertama ini tidak memenuhi syarat normalitas sehingga tidak lolos. Kemudian model yang kedua terdapat variabel education, inflow climate, experience dan ORG. Nilai VIF-nya sebesar 1,09, di mana lebih kecil dari 10 sehingga model kedua ini tidak terindikasi multikolinearitas, maka lolos dari uji multikolinearitas. Selanjutnya uji heteroskedastisitas, nilai probnya sebesar 0,6657, di mana nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga memenuhi syarat heteroskedastisitas, maka lolos. Dan SWILK-nya nilai probnya sebesar 0,39689, lebih besar dari 0,05, maka lolos dari uji normalitas. Setelah itu model yang ketiga meliputi variabel awareness dan risk perception. Nilai VIF-nya sebesar 1,06, lebih kecil dari 10 sehingga tidak terindikasi multikolinearitas. Selanjutnya heteroskedastisitas, probnya nilainya sebesar 0,001 kurang dari 0,05 sehingga terindikasi heteroskedastisitas, maka tidak lolos. Dan SWILK-nya nilai probnya sebesar 0,00533 kurang dari 0,05, maka model 3 ini tidak memenuhi uji normalitas, maka tidak lolos. Kemudian yang model keempat terdapat variabel education, experience dan ORG. Nilai VIF-nya sebesar 1,04, maka nilai VIF ini kurang dari 10 sehingga model keempat ini tidak terindikasi multikolinearitas,
Kemudian heterosnya nilai propnya sebesar 0,7997, di mana lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terindikasi heteroskopisitas, maka lolos. Kemudian nilai spiritnya sebesar propnya 0,58294, lebih besar dari 0,05, maka model ini memenuhi uji normalitas, maka lolos. Nah, sekian interpretasi dari uji asumsi klasik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil outputnya. Untuk edu ini berkorelasi dengan EXP atau experience, terus experience ini berkorelasi dengan ORG, terus ORG ini berkorelasi dengan info climate. Nah, untuk edu ini berpengaruh langsung terhadap awareness dan berpengaruh langsung juga terhadap risk perception. Nah, terus selain itu edu ini juga berpengaruh langsung terhadap risk aversion. Nah, selanjutnya ini ada EXP atau experience, ini berhubungan langsung terhadap awareness, terus ke risk aversion juga, terus ke risk perception. Terus untuk ORG ini berpengaruh langsung terhadap awareness, terus ke risk aversion, terus ke risk perception. Untuk kalimat ini berpengaruh langsung terhadap awareness dan ke risk perception dan ke risk aversion. Nah, selain berpengaruh langsung, edu ini berpengaruh tidak langsung juga terhadap risk aversion melalui edu ke awareness kemudian ke risk aversion. Terus yang EXP ini juga berpengaruh tidak langsung juga karena masih melewati awareness terus ke risk aversion. Terus untuk ORG ini juga berpengaruh tidak langsung juga, di mana ORG ini ke risk aversion dulu terus ke risk perversion. Terus untuk yang info climate ini juga berpengaruh tidak langsung juga, di mana info climate ini ke risk perception dulu terus ke risk aversion. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Sekian analisis PET dari kami dan serta interpretasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.